Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya maaf mungkin kalau saya sedikit tidak pandai berbicara, Cak. Menarik sekali ya pembahasannya ketika di sini memadukan antara seni, budaya dan agama. Di situ saya teringat pada beberapa hal yang kadang menurut saya unik atau aneh atau mungkin bikin tertawa seperti itu. Namun semua itu kan tadi dijelaskan bahwasanya ketika agama, seni, budaya bisa dipersatukan, namun lihat tempatnya di mana. Saya melihat beberapa kali gimana ya penyampaiannya. Iya, jadi ketika ini bicara statement seperti itu, mungkin apa yang saya lihat itu ketika mereka berpikir bahwa seperti sholawat atau mungkin tadi ya yang baru saya dicontohkan, mungkin teman-teman yang dulunya taunya lagunya Leto tersebut itu kan lagu cinta, mungkin ketika baru dengar, wah lagu cinta nih tentang patah hati, tentang kerinduan seseorang. Tapi ternyata ketika dalam sebuah wadah seperti ini dengan pengiring, pengantar, perkawinan lain, ternyata itu menjadi sebuah syair-syair yang antara manusia dengan Tuhannya seperti itu. Yang tadinya kita taunya itu lagu cinta, ternyata setelah tadi didengarkan kok ngerentes kan. Kayak mutane karo Gusti Allah gitu. Bagus sekali itu, tergantung tempatnya kan. Jadi beberapa kali saya melihat hal yang lucu. Ada juga saya pernah dengar sebuah lagu death metal, Cak. Lagu death metal itu kan identik dengan setan, satanisme. Seperti itulah yang ibaratnya apalah istilahnya. Tetapi ketika saya melihat liriknya, saya browsing, itu di balik lagu itu ternyata adalah sebuah syair dari Abu Nawas ya, Ilahilas Abu Nawas ngibu. Nggih, syairnya Abu Nawas yang aku tak pantas masuk surgamu dan lain-lain. Itu dijadikan lagu death metal. Menurut saya itu iya, belum Bu, ini pengantar dulu. Death metal itu kan iya maksudnya maaf teman-teman, jadi daripada saya pulang jauh-jauh ke Tegal masih ngepong pikirannya, mending saya turahkan di sini mumpung tadi dengar. Ya, iya. tapi mohon lebih efisien ya. Nji, Pak. Nji, Cak. Itu satu. Kemudian pernah lagi saya melihat di suatu tempat ketika sholawat ibarat dikumandangkan dengan alat musik, gamelan dan lain-lain, dan penontonnya itu joget-jogetan kayak konser karena musiknya emang seperti itu. Saya di situ sedikit gemuyu, sedikit aneh, tapi saya juga ikut karena saya ada di situ. Ya ngomongin teman kayak gitu. Itu kan karena tadi dibilang pada tempatnya, atau mungkin dengan lagu-lagu cinta Araban yang mungkin orang-orang sepuh, orang-orang yang jauh dari peradaban itu melihat, oh ini lagu Islami, ternyata setelah melihat videonya ternyata yang nyanyi telanjang kayak gitu. Itu yang saya lihat ya. Udah langsung pertanyaan Jadi dipepet. poinnya adalah poinnya itu bagaimana jenengan menyikapi hal seperti itu. Karena kan kita sebagai manusia cenderung meniru apa yang kita gemari. Wah, aku seneng kae niru kae. Wah, death metal kae tapi Islami. Nanti saya ikut-ikutan seperti itu. Jadi gimana menyikapi tentang apa ya, persatuan antara agama, kebudayaan dan seni tersebut. Nggih, terima kasih. Itu aja. Sebentar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tepuk tangan. Saya tanya kepada para hadirin dan bapak-bapak, untuk kontinuitas berpikir kita di dalam memahami sesuatu ini dikumpulkan dulu baru dijawab sehingga nanti Anda harus loncat-loncat lagi, ataukah disambung langsung dengan jawaban?
supaya Anda nanti begitu ketimpa pertanyaan kedua ini kan hilang lagi. Jadi gini, kuncinya menurut saya Mas, satu, ijtanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni itsmun. Kebanyakan orang gini, berusahalah untuk sejauh mungkin tidak mendekat ke prasangka-prasangka. Itu makanya butuh ilmu. Jadi sesuatu jangan dihadapi dengan prasangka, dipelajari, kan gitu. Semua yang Anda omongkan tadi, contoh-contoh itu kan prasangka-prasangka. Oh kayak anu kayak itu semua prasangka. Ijtanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dhum ba'dha. Kan gitu di Al-Hujurat ya. Juz 26. Nah, jadi letaknya dia Islami atau tidak itu tergantung Anda melihatnya, tidak tergantung barangnya. Betul tidak Mas? Sekarang saya tanya, pelajaran biologi itu pelajaran agama apa non agama? Tergantung Anda melihatnya. Anda melihat sholat saja, kalau Anda sembah sholat sehingga Tuhan menjadi nomor 2 karena Anda menyembah sholatnya itu dan Anda bangga-banggakan sholatnya sehingga Allah menjadi nomor 2, Anda juga menjadi musyrik meskipun Anda khusyuk sholatnya, gitu kan? Jadi dia pelajaran agama bukan tergantung cara kita melihat. Kalau kita melihat daun-daun, pohon, tanah, preparat itu dengan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah telah diberi rahmat yang luar biasa berupa pohon-pohonan, berupa metabolisme kehidupan, ekosistem dan seterusnya, maka dia menjadi pelajaran agama. Meskipun kamu belajar syariat, kan barusan ada tamu orang yang belajar, yang mengerti bahasa Arab, mengerti Quran, fasih, tapi dia tidak melihatnya secara Islam. Kan begitu kan? Barusan ada tamu di sini dari Jerman apa dari Amerika itu. Nah, jadi kan tidak berarti kalau orang fasih baca Quran mesti Islam toh Mas. Jadi sekali lagi, mau metal mau apa, ya terserah kamu no. Nggak usah menilai metalnya, nggak usah menilai black metalnya. Kamu sendiri memperlakukan itu bagaimana? Ngerti maksudnya Mas? Jadi letak syirik apa tidak, bid'ah apa tidak, baik atau buruk, tidak di barangnya tapi di hati dan pikiranmu sendiri. Kan begitu? Betul enggak? Betul enggak? Tergantung kamu sendiri. Wong saya penderitaan aja tidak saya anggap keburukan kok. Saya itu penderitaan itu lah sudah menderita, masa saya menderita oleh penderitaan? Mending saya bergembira oleh penderitaan. Jadi lumayan toh. Unda-undi ya, 50%-nya penderitaan, 50%-nya kegembiraan. Anda itu sudah menderita, terus Anda menderita oleh penderitaan, Anda goblok wes ndek utang nangis. Loh, nangis iku ya wis negatif, utang wis negatif, berarti numpuk-numpuk. Kalau Anda mendapat tekanan, Anda harus bangkit untuk menjadikan tekanan itu sesuatu yang menambah kekuatan hidup Anda, menambah kesadaran Anda, menambah ketangguhan Anda, kan gitu? Betul enggak? Makanya berdoanya jangan salah, jangan ya Allah ringankanlah bebanku. Nah perasaanku ora taktis gue. Sing luwih efektif ngene, ya Allah tambahkanlah kekuatanku untuk menanggung beban itu, kan gitu. Betul enggak Mas? Nah kamu kalau bilang ya Allah ringankan bebanku, padahal kamu sedang dagang omsetnya 1 juta, terus kamu karena berat, terus kamu bilang ringankan, akhirnya omsetmu tinggal 500.000. Betul enggak? Betul enggak Mas? Jadi doanya jangan ringankan bebanku, ya Allah tambahkan kekuatan padaku, ya toh, agar aku mampu menyangga beban yang kau berikan kepadaku, kan gitu. Nah gitu loh Mas. Jadi Anda sendiri sudah tahu jawabannya sebenarnya. Tidak ada masalah, itu semua tergantung Anda kok. Wong aku ini ono setan lewat, aku nggak masalah kok. Apa? Setan datang ke rumah saya, apa masalah saya? Aku tanya. Apa masalahku apa? Iblis teko nang omahku njur ngopo? Wong aku ndak mungkin taat sama dia kok. Sakarmu kowe. Kowe ngledak-ngledak sakarmu ning rasa ganggu aku. Apa masalahnya?
kok deket-deket sama setan? Kalau orang takut dekat sama setan berarti dia lemah terhadap setan, betul enggak? Kalau kamu kuat terhadap setan, rinio le, rinio, ayo Rene, kan gitu. Maka naluri masyarakat itu selalu, wah itu dekat sama setan, berarti dia sendiri gampang masuk angin terhadap setan, betul enggak? Betul enggak Mas? Ngono rek urip iku, rinio. Apalagi nyun sewu, ngimami ayah dirapatkan softnya supaya tidak diisi setan. Setan yang guyu. Lah rumah sama aku butuh sembayang apa piye? Iya tak kiwang-wangi. Setan yang lebih tinggi pangkatnya ketawanya agak dingin. Meskipun kamu rapatkan softnya, aku bisa masuk ke dalam hatimu. Aku bisa masuk ke dalam otakmu. Betul enggak? Kamu iya tak gue? Nah saya malah tak balik, nah aku sekali-sekali jadi imam. Ayo setan jin kata sembayang mesisan gini. Ngono aku. Salah apa enggak saya Mas? Saya tanya, jin itu makhluk Allah bukan? Anda menginginkan makhluk Allah baik apa buruk? Iblis makhluk Allah bukan? Anda menginginkan iblis baik apa buruk? Kalau Anda menginginkan makhluk Allah buruk berarti Anda itu iblis. Betul enggak? Saya manusia, maka saya menginginkan iblis baik. Ayo piye. Nah aku menginginkan iblis itu jelek, berarti saya iblis. Karena iblis itu pekerjaannya mendorong dan menginginkan supaya manusia jelek. Nah saya tidak mau jadi iblis, terus bedanya apa iblis karo aku? Nah aku juga menginginkan iblis jelek. Saya selalu memahami iblis. Karena iblis itu lebih coba, iblis itu taat sama Allah. Allah Jibril bilang sama iblis, suruh dia ke Muhammad. Kan itu, ada kisah seperti itu. Terus apa tugasnya ya Allah kata Jibril? Itu iblis suruh menjelaskan kepada Muhammad apa saja yang dia lakukan untuk manusia. Suruh membeberkan strategi perangnya kepada manusia. Sekarang saya tanya, kalau memang iblis itu musuhan sama Allah, mau enggak dia diperintah ke Muhammad? Tapi iblis mau enggak datang? Mau. Jadi musuhan apa enggak? Kayak ya pekok saya. Jangan. Lah, ini banyak ceritanya Mas. Ini tak buka kabeh gue sesuk kerengan karo kiai-kiai gue malahan gitu loh. Tak buka kabeh gitu loh. Kan Allah mengatakan ini jailun fil ardi khalifah, aku menciptakan khalifah di. Lah kok setelah Adam dibikin kok ditaruh di surga? Sing salah sapa kuwi? Kan sudah bilang Allah bahwa dia bikin khalifah di bumi. Lah kok ditaruh di surga? Siapa itu yang salah? Siapa yang naruh di surga? Sudah kamu pelajari betul? Belum? Terus siapa yang membuat Adam pindah dari surga ke bumi? Bener nggak dia? Mutar gitu ya. Dan lain sebagainya banyak sekali. Makanya kayak pohon larangan segala macam tadi itu dipikir lagi. Makanya jangan don Mas. Sekarang apapun saja, mau metal, mau death metal, mau opo wae silahkan. Tapi kamu tidak bisa membuatku buruk. Kamu akan saya jadikan faktor untuk membuatku menjadi lebih baik dan lebih dekat kepada Allah. Oh, bener Mas? Gitu. Memang begitu hidup itu. Jadi kita jangan manusia aksani takuwim kok. Aksani takuwim dia paling tinggi kok. Sama malaikat aja lebih tinggi kita aslinya. Kan gitu Mas. Jadi tergantung kita, jangan kita kok tergantung benda di depan kita. Sholawatan syirik, apa meneh, ulang tahun bid'ah, kenduren dolalah, ciangele. Kan tergantung lah nek lagi ini kenduren apa ndak saya sama beliau. Lha nek ngene iki bid'ah, emah aku rene. Atene garing ning panggung. Ini kan kenduren hakikatnya. Syariatnya loh bahkan kita makan bersama-sama boleh kapan saja bareng-bareng itu namanya kenduri. Kalau kenduri bid'ah, dur ada tamu ndak boleh menjamu. Kan kalau menjamu tamu kan makan bareng. Kenduri toh. Terus piye nek ngono ki bid'ah? Aku seneng aku. Jadi gue nang omahku aku meneng wae tak
Gitu ya Mas ya, jelas ya? Oke. Tepuk tangan untuk saudara kita dari Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu yang sedang menghadapi beban hidup, ternyata yang patut kita waspadai bukan apa itu syirik, melainkan mengapa dan bagaimana perilaku syirik bisa kapan dan di mana saja menelikung langkah kita. Syekh Nur Samad Kamba menyampaikan wanti-wanti, mendahulukan kepentingan sesama disanjung oleh Tuhan sebagai tindakan ksatria. Sebaliknya, manakala mengabaikan hak sesama dengan alasan menunaikan hak Tuhan, itu bisa menjerumuskan seseorang ke dalam egoisme atau perilaku selfish, mementingkan diri sendiri, sedangkan sifat mementingkan diri sendiri bisa menjebak seseorang ke dalam syirik tersembunyi. Saat seseorang tunduk dan taat kepada nafsu dan hasrat-hasratnya saja, selama ini kita berada dalam lingkaran pengertian yang sempit tentang mukmin, kafir, munafik, muhsin yang kerap dicomot dari konteks. Istilah-istilah itu dipahami secara konsepsional teologis sehingga aplikasinya pun mandek pada level tersebut. Celakanya, pengertian konsepsi teologi itu digunakan untuk menghukumi dan menghakimi perbuatan orang lain. Sedangkan kita tahu perbuatan seseorang memiliki muatan, kandungan, motivasi, latar belakang yang tidak cukup sederhana untuk dirumuskan kecuali yang tampak oleh mata. Nuansa, dimensi, lipatan, lapisan, perbuatan syirik bukan garis lurus yang bergerak linier. Syirik tidak bisa dinilai melalui justifikasi dan labeling yang disematkan secara serampangan. Berangkat dari kenyataan itu, kita perlu kembali menyelisik sejarah perjuangan Nabi secara utuh dan menyeluruh. Pendekatan dan sudut pandang yang tidak mengandalkan konsepsi teologi, tetapi juga memahaminya melalui mata pandang kemanusiaan. Setting sejarah perjuangan Nabi yang ditulis ini, sejarah perjuangan itu diuraikan lebih detail di buku Muhammad An-Nabi, menghadirkan konsepsi bahkan metodologi alternatif cara beragama. Kita tidak mungkin bergerak dalam penggalan-penggalan, sekat-sekat, kamar-kamar, ruang-ruang yang terpisah, menindas dan meniadakan. Iman, Islam, dan ihsan bukan ruang pengap tanpa ventilasi. Ruang pengap itu sungguh menyiksa ketika para penghuninya berseteru dalam indoktrinasi konsepsi teologi dan hukum perbuatan. Persoalannya bukan pada tema pertengkaran yang diputar ulang setiap tahun atau pada momentum saat penguasa memutuskannya. Pertengkaran itu memerlukan tumbal dan memakan korban martabat kemanusiaan. Pembunuhan memang tidak terjadi secara fisik, sebagaimana peperangan tidak selalu melibatkan pasukan tempur. Namun, harkat dan martabat kemanusiaan pun berdarah-darah akibat klaim kebenaran sepihak yang ditikamkan atas nama agama. Indoktrinasi lebih dominan ketimbang upaya ijtihad persuasif yang faktual rasional. Klaim iman dijadikan lorong pelarian tanpa diimbangi kajian keilmuan yang memadai.
Siapa tidak tahu Isra Mi'raj terjadi berkat kekuasaan Allah menjalankan hambanya? Apa hanya itu? Rasanya kok aneh. Allah memfirmankan peristiwa Isra Mi'raj di Al-Quran kalau sekadar jadi peristiwa iman tanpa tetes pengetahuan, ilmu, dan hikmah. Pada level ngaji ilmu dan hikmah, riset dan kajian, takwil dan tadabur, terutama berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat, kita benar-benar kedodoran. Kemukjizatan Al-Quran diklaim sebagai kebenaran risalah. Namun, sebagai kebenaran nubuah, kajian faktual rasional, kita masih tengah lamun. Hayhata alias jauh sekali. Gagasan mukjizat muncul pada masa pasca kenabian ketika keyakinan malah dibangun dengan indoktrinasi, sehingga tidak faktual seiring dengan upaya mengarahkan ajaran agama kepada keperluan kekuasaan. Kita pun memahami kegelisahan Syekh Nur Samad Kamba. Jangan-jangan praktik beragama kita hari ini belum sebagaimana yang dimaksud Nabi Muhammad. Ini jangan-jangan loh, bukan klaim. Soal benar atau tidak monggo diteliti, diriset, diikrok. Afala tandurun, afala takilun, afala tatadabbarun. Alasan kenapa Kanjeng Nabi pertama kali diberi surat Al-Alaq pada ayat kedua, Allah sebagai kholaqa menciptakan insana, di mana kita harus memiliki sisi kemanusiaan dan sisi keharmonisan. Entah merah, kuning, ataupun biru akan terlihat indah jika bersama layaknya pelangi. Fitrah manusia yang diciptakan oleh Allah itu, ketika ada baiknya, manusia akan melebihi malaikat, dan ada buruknya melebihi setan. Malaikat sendiri memiliki kata lain malakuh, berarti menguasai atau bawana dalam istilah Jawa. Sedangkan manusia akan melebihi fitrah manusia yang diciptakan oleh Allah itu. Ketika ada baiknya, manusia akan melebihi malaikat, dan ada buruknya melebihi setan. Malaikat sendiri memiliki kata lain malakuh, berarti menguasai atau bawana dalam istilah Jawa. Sedangkan manusia buana, jadi dimanapun saja ada malaikat. Namun secara struktural hanya ada 10. Ada malaikat yang menjaga gunung, daratan, dan lain sebagainya. Di Jawa, kemungkinan juga ada istilah-istilah untuk malaikat-malaikat tersebut. Bahkan Al-Quran ketika ditafsirkan dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, namun ketika digunakan bahasa Jawa akan memiliki sastra yang kaya. Oleh karena itu patut kita syukuri bahwa kiai-kiai zaman dahulu tidak meninggalkan kodrat sebagai Jawa. Ketika melihat Nabi Muhammad SAW, banyak yang menceritakan sisi-sisi kerasulan, tetapi sedikit yang menceritakan sisi kenabiannya. Sisi kerasulan adalah yang mengajarkan syariat-syariat agama, baik itu Isra Mi'raj yang mengajarkan tentang sholat. Lalu bagaimana dengan kepribadian Nabi Muhammad SAW? Kita tidak pernah mengenal secara masyhur saat-saat Kanjeng Nabi duduk bersila, terjaga saat malam, atau naik turun gunung sendiri. Bagaimana Kanjeng Nabi mengayomi umatnya. Bahkan zaman dahulu pun
ketika Kanjeng Nabi bertutur dan pada beberapa kalimat terciprat ludah, para sahabat pun yang berada di depan beliau menengadahkan tangannya karena berharap keberkahan. Maka sejak zaman Nabi sudah ada fenomena seperti itu, karena kepintaran seseorang bukanlah karena dia belajar saja, namun lebih kepada berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.